Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Niranjana. Di sini saya akan menjelaskan program tugas besar saya, yaitu tentang sistem mendukung keputusan, pemilihan, rekomendasi bibit padi menggunakan metode WP. Nah, yang pertama itu ada query programnya. Nah, yang pertama itu di sini ada untuk bobot.php-nya. Nah, di sini itu untuk bobot.php-nya itu di sini ada functionnya, function koneksi. Nah, di sini itu untuk koneksi bobotnya. Nah, di sini dia menggunakan MySQL, baru namanya localhost, baru dia root, baru nama database-nya itu bibit padi. Nah, baru function index-nya dia bersifat query, dia koneksi. Selanjutnya ada function adds table, berarti untuk menambah data. Nah, menambah data itu dia koneksi. Nah, udah tambah special data. Nah, yang ditambahkan itu dia dari ID bibit. Ada arrow, ada ID kriteria. Nah, bibit ini dia alternatif. Nah, baru di sini ada nilainya gitu. Nah, baru query-nya dipanggil nanti ini ID bibit, ID kriteria dengan nilai. Selanjutnya ada ID nilai di function edit-nya. Nah, ID nilai ini akan dipanggil ID bibit, ID kriteria, dan nilai. Dia akan dipanggil untuk ini proses edit. Ini ada function delete. Nah, di sini ada delete tabel, ID. Nah, dia yang dipanggil itu delete from tabel, baru yang dicari itu ID-nya. Selanjutnya di sini ada koneksi. Nah, pada koneksi ini pertama itu di sini ini saja localhost, ada root, bibit padi. Nah, di sini ada function add tabel. Nah, function add tabel. Nah, baru di sini dia untuk data alternatif. Baru yang di tabel itu dia nama bibit. Nama bibit apa gitu alternatifnya. Gitu. Contohnya bibit padi apa gitu. Baru sini ada function edit. Nah, sama kayak tadi function edit itu yang dipanggil itu ID bibit, kode alternatif. Nah, baru nama bibit template-nya gitu. Baru untuk update itu dia update set kode alternatif. Kode alternatif ini kan nama database-nya. Nama database-nya baru dipanggil itu kode nama bibit, baru where dari ID bibit gitu. Nah, untuk delete itu berarti untuk delete itu kan dia dari tabel diambil, yaitu dipanggil itu ID-nya. Selanjutnya itu ada kriteria. Nah, di setiap menunya ini dia ada function ini, ada function koneksinya. Seperti kayak di function kriteria ini dia ada add function add. Nah, function add itu hampir sama tadi dengan fungsinya. Itu coba yang dibeda itu ini. Yang kalau itu ada kriteria, ada nama kriteria, bobot, status. Nah, ini yang berbeda, tapi cara kerjanya sama untuk function add koneksi dengan bobot. Nah, function editnya juga sama seperti itu. Nah, yang akan diubah itu dari kode kriteria. Nah, baru diambil itu nama kriterianya gitu.
Baru ini function delete-nya sama yang pengen itu ID-nya gitu. Nah, hanya di sini ada menu. Nah, di menu itu dia untuk ada halamannya. Halaman itu pertama halaman, home. Dia untuk kayak apa namanya? Untuk pemanggilan itu. Itu panggilan variabel-variabel. Jadi ada pagination. Dia di menu alternatif, di menu bobot dengan kriteria dia ada paginationnya. Nah, dari sini menggunakan pagination, role navigasi, nah baru dia aktif. Kalau pokoknya dia baru kita batasi dia 5 kan, baru dia kalau udah gitu lebih dari 1 ini dia langsung next gitu. Hanya sama, paginationnya semua sama. Selanjutnya ke pet bibit ini namanya itu alternatifnya. Nah, require control koneksi ini diambil dari ini tadi, di control koneksi. Nah, di sini dia menggunakan set pods, berarti adds untuk menambahkan. Baru alternatif post sama dengan $, echo script, nah akan muncul ini data berhasil, akan muncul icon title berhasil, sukses, data berhasil masuk ke dalam database gitu. Baiknya dia gagal pasti akan muncul data gagal. Nah, sini ada HTML-nya. Lalu dia ada kelasnya, class section, di sini dia container, baru row, ada column, card, header. Nah, sini itu form, ada form tambah data. Nah, ini untuk iconnya, name icon gitu, name icon untuk kembali. Ini untuk warnanya, namanya, modelnya. Terus ini ada label untuk kode alternatif. Berarti dari dalam tabelnya itu ada label. Ada pertama di form itu ada kode alternatif, baru ada nama alternatif gitu. Nah, baru di dalam kode alternatif ini ada ini contohnya kayak C1 gitu. Itu yang dimasukkan di kode alternatif. Nah, sedangkan di nama alternatif itu nama bibitnya dikasih masuk. Nah, gitu. Nah, baru sini ada button submit. Dan submit, save. Dia menggunakan icon save, simpan gitu. Baru ada juga button reset. Tadinya di menu delete-nya. Nah, itu sama seperti simpan untuk menu delete-nya. Itu. Data berhasil dihapus sama kayak pop-up-nya nanti. Nah, delete if delete, jika delete alternatif. Nah, di alternatif ini di delete, baru dipanggil itu ID bibitnya. Nah, ID bibitnya dipanggil. Nah, kalau dia sukses dia data berhasil dihapus. Else kan if else-nya jika gagal dia akan data gagal dihapus. Nah, untuk dieditnya itu ini sama, untuk diedit step ini menggunakan koneksinya, baru jQuery index. Nah, jQuery indexnya itu select from alternative where dari ID bibit gitu, dipanggil itu ID-nya. Nah, untuk edit ini dia dari tabel alternatif dengan tabel nama bibit. Nah, ini untuk pop-up pemberitahuannya, nah seperti yang tadi pop-up. Nah, untuk form edit dengan add hampir sama. Ini form di sini jadi ceritanya form ubah data alternatif. Nah, tombol kembali. Ada tombol kembali. Nah, di sini ada kode. Di sini ada kode alternatif. Kelas kode alternatif. Nah, di kode alternatif itu yang dia bertipe input. Nah, yang diinputkan itu nama bibit, kode alternatif. Nama bibitnya diinputkan gitu. Baru ada nama alternatif. Namanya itu nama bibit tadinya gitu, dipanggil dari ini nama bibit gitu. Baru sama juga ada button simpan dan button reset. Sama dengan ini tampilan untuk add data. Diffuse ini untuk di penampilan semuanya, di penampilan data. Tetapi ini dia koneksinya. Nah, di sini dia halamannya itu ada 5, halaman untuk penampilan itu ada 5 gitu. Baru hasilnya itu select from alternatif, diambil dari alternatif. Nah, baru ada total halaman. Untuk menampilkan ada berapa halaman itu pagination-nya gitu. Aktif. Nah, untuk variabel aktif ini dia untuk page, page gitu. Baru untuk awal ini dia untuk variabel awal halaman dikali aktif gitu, baru dikurang
jumlah halamannya gitu. Baru ini berarti dia select from alternatif limit awal halaman. Nah, sini ada tampilan tabelnya. Pertama itu ada di sini ada tabel alternatif untuk menampilkan tabel alternatifnya gitu. Kan dia membentuk tabel. Nah, untuk ada baru di sini ada button icon tambah data. Icon tambah data, baru ini isi tabelnya. Nah, di isi tabel itu ada ini tabel untuk di atasnya gitu, ada nomor, kode alternatif, nama bibit, baru aksinya gitu. Di sini variabel i1 awal gitu, for data as row. Baru sini ada buttonnya itu button create. Nah, ini ambil tuh ID bibitnya gitu untuk edit. Baru sini ada juga button delete. Button delete itu menggunakan icon trash. Nah, function delete itu di sini dia untuk pop up untuk function delete-nya. Hampir sama dengan function delete yang hapus yang lain sama tambah yang lain. Kalau ke menu home, tampilan menu utamanya itu hanya jadilah full semua gitu, yang ada info sistemnya dengan input modenya. Hanya di kriteria. Nah, di kriteria ini juga ada ads, hampir sama dengan yang di bibit tadi, bibit atau alternatif, tempat input alternatif. Nah, sini untuk koneksinya, ini untuk pop up data berhasil disimpan dan atau gagal disimpan. Nah, itu ada form. Nah, sini ada form kriteria dan button kembali. Kita sudah kalau klik tambah data. Nah, di situ nanti akan muncul tabel kembali. Baru ada class. Sini ada kode kriteria. Kode kriteria ini yang kita maksudnya kode kriterianya kita bisa C1, dia C1 gitu, atau B. Baru selanjutnya ada nama kriteria. Nama kriterianya kita apa gitu, jenis padi, umur, yang seperti itu. Baru di sini ada bobotnya itu berapa. Nah, baru statusnya. Kedua itu ada statusnya. Status itu kan ada benefit, ada cost, dan benefit. Dia pakai option. Nah, jadi kalau ini dia bersifat teks semua. Kita penginputan pakai teks gitu. Baru di bawah itu ada button submit dan button reset. Jadi menu delete-nya ini hanya untuk tampilan pop up menu pemberitahuan. Nah, untuk delete itu yang dipanggil itu ID kriteria. Nah, yang dipanggil itu ID-nya. Ini diedit. Nah, diedit itu row kan ada tabel kriteria, nama kode kriteria, nama kriteria, bobot, statusnya. Statusnya itu benefit atau cost gitu. Nah, yang dipanggil itu saat dia mengedit itu ID-nya. ID. Nah, ini untuk pemberitahuan jika datanya berhasil diedit, dan ini untuk gagal diedit. Nah, bersama ini dengan tampilan untuk ads, untuk tambah datanya. Ini cuma bedanya di atas ini, untuk di query-nya. Selanjutnya ada di views saja penempel. Ini views-nya dia sama dengan bibit, dia berbeda nama. Nah, pertama ini ada untuk penjelasan halamannya, untuk pagination-nya gitu. Nah, baru untuk pagination, ini kan pagination kriteria gitu. Nah, pagination itu ada, kalau dipakai pagination itu ada kan di sini ada tabel kriteria. Tabel kriteria itu dia ada buttonnya tambah data gitu, button tambah data kriteria. Dan di button tambah data kriteria ada nomor,
baru ada kode kriterianya, baru ada nama kriteria, ada bobot, status, aksi. Gitu. Baru di tabel itu ada kode kriteria, nama kriteria, bobot, status. Nah, itu yang akan dipanggil masuk ke database-nya gitu. Variabel ini. Nah, baru di view ini ada dia button edit. Button edit itu dia dipanggil dari indeks dia hubungannya dengan ID kriteria. Baru sini ada button delete. Nah, ini function delete datanya. Hampir sama dengan yang lain, dengan yang di Bibit untuk function delete-nya sama. Ya, di sini ada nilai. Nah, nilai ini kan nilai ini sudah ke hasilnya. Oke, kita jelaskan pembobotan terlebih dahulu. Nah, pembobotan ini kan dia kasih masuk nilai-nilai setiap kriteria dengan alternatifnya gitu. Nah, salah satu tadi ini koneksinya gitu, dari form alternatif dengan form kriteria. Nah, ini dihubungkan tabel alternatif dengan tabel kriteria. Ini untuk pop up, untuk berhasil penyimpanannya dengan gagalnya. Nah, di sini ada form tambah data. Nah, form tambah data di sini itu sama tampilnya dengan ada button kembali gitu. Baru sini ada label data alternatifnya, baru ada label data alternatif, baru sini ada select, ada pilih alternatif gitu. Data alternatif ini tinggal diklik baru di select akan muncul dia optionnya. Ini dia tipe select, baru select dicari itu dari ID bibitnya gitu. Kayak data kriteria sama juga dia di select dari ID kriterianya. Dari ID kriterianya. Nah, di sini ada nilai. Nah, kalau nilainya itu kita inputkan sendiri sini. Dia sistemnya kelasnya input. Nah, dia kita inputkan itu teks. Nilai untuk setiap alternatif. Baru sini ada buttonnya itu ada dua seperti biasa, ada button simpan dan button reset. Nah, selanjutnya untuk di delete-nya, delete semua ini untuk koneksinya, untuk koneksinya, itu hanya untuk koneksi dan top up dengan delete gitu. Ini diedit. Nah, ini sama dia tampilannya dengan ads, cuma perbedaannya ini dia ada SID gitu, yang dipanggil jika dia mau delete ini dipanggil itu apa, ID-nya gitu. Nah, mereka ada ID bibit, ID kriteria dan nilai. Untuk tampilan ke bawahnya ini tetap sama dengan ads. Ini diffuse. Nah, diffuse ini dia view ini tampilan view dari pertama dari bibit, dari kriteria, dari pembobotan itu sama semua. Nah, di pembuatan ini dia ada tambah data, ada button tambah data, ada nomor kriteria alternatif, nilai, aksi gitu. Nah, sini dia ada untuk ID kriterianya itu, kayak banding hasilnya. Ini ada forage untuk bandingnya. Nah, perbandingan ID bibit. Nah, jadi dihasilkan nama bibit gitu. Baru sini ada nilainya itu sampai 1 juta. Nomor rupanya 1, 2 sekian. Ini untuk PHP, untuk koneksi yang dipanggil ini Dr. Pagination.
pagination bobot. Ini untuk function ini, button untuk hapus, kan ada hapus semua gitu dia pakai archive function. Untuk pop-upnya, nah baru di sini ada views untuk nilainya. Di sini ada untuk, nah masih ada koneksinya. Baru di sini dia dipanggil tuh tabel kriteria. Ada tabel kriteria, baru alternatif, baru pembobotan, database pembobotan variabelnya, baru jumlah bobot, jumlah semua bobot ya, as total form dari tabel kriteria. Jadi di sini ada tabel penilaian. Nah, tabel penilaian. Nah, pada tabel penilaian ini ada dia kelas. Kelas pertama itu ada nomor, baru ada alternatif. Nah, baru kelasnya itu yang dipanggil itu pertama ada PHP forennya itu dipanggil kriteria untuk headernya. Nah, ini nama kriteria untuk header. Untuk tampilan tabelnya untuk panggilan. Nah, ini dia untuk perhitungannya kan. Nah, dipanggil row nama bibit, baru PHP forens bobot dan pembobotan. Nah, if pembobotan itu kan dia ID bibit. Nah, untuk di tabel di row ID bibit, pembobotan itu variabelnya nilai itu. Baru bagian 1 4. Untuk bagian 1 itu mencari nilai W. Nah, nilai W itu dia kan bobot W, bobot setiap kriteria. Bobot setiap kriteria. Nah, variabel kriteria as tampil dong. Nah, tampil dong ini variabelnya untuk bobot. Nah, baru untuk pembobotan. Nah, untuk di pembobotan ini ada variabel kriteria dan bagi bobot. Ini panggil. Nah, untuk tentukan nilai W. Nilai W ini variabel B++. Nah, bagi bobot. Terus baru dibagi di bobot, baru total, lalu ada totalnya. Bagi bobot dibagi totalnya. Baru 3 sama dengan itu hasilnya. Baru ini ada hasil normalisasi berdasarkan pembobotan. Ada kriteria sebagian bobot, baru ada PHP forage max kriteria. Baru sini dia ada statusnya, dia ada bersifat cost atau benefit gitu. Jika dia dibagi cost gitu. Lalu bagian 2-nya, mencari nilai vektor. Mencari nilai vektor S-nya. Nah, itu dia pembobotan PHP-nya itu untuk D, 1 dan 0. Alternatif. Ini where ID kriteria untuk bobot itu, untuk panggilnya variabel kriteria. Ini untuk panggil variabel bobot. Nah, dia kebutuhan itu sini. Baru selanjutnya mencari nilai bagian 3, mencari nilai V. Nah, untuk cari nilai V ini sama, dia ada variabel S dan G. Untuk tesnya
dibagi dengan total. Nah, sedangkan untuk hasilnya itu ada nomor alternatif, nomor alternatif nilai. Nah, tampilannya itu 1, 0, 0 gitu. Nah, yang dipanggil itu akan nama bibit gitu. Nah, selanjutnya ke indeks. Nah, di indeks itu kita menggunakan type. Sini itu bootstrapnya. Nah, sini ada titlenya SPK rekomendasi, baru ada menu, ada navbarnya. Navbar utamanya itu ada home, alternatif, kriteria, pembuatan, perhitungan, dan ada JavaScript-nya. Ini require untuk halaman ini. Nah, ini itu penjelasan tampilannya. Nah, sini pertama itu ada home. Nah, di home itu ada info sistem, info metodenya. Baru kedua alternatif untuk menginputkan alternatif. Nah, ini kita sudah input alternatifnya. Ini untuk tampilan tanda. Nah, yang kita inputkan itu kode alternatifnya pertama. Baru ini. Baru nama alternatif. Nah, sini ada button simpan, button reset. Nah, button kembali. Jadi kita bisa menghapus. Nah, ya akan muncul pop-up-nya. Ya, kita tambahkan data. Coba. Nah, simpan. Kembali ini akan muncul. Sudah ada pagi ini karena datanya udah di-build. Nah, kalau kita mau edit, kita ubah. Nah, kita simpan. Nah, kalau kita mau hapus, tinggal dia dihapus langsung muncul pop-up-nya. Nah, itu sama semua dengan form kriteria. Nah, form kriteria dan form kriteria. Nah, pada form kriteria ini kita memasukkan jenis kriteria kita. Kriteria pertama itu ada jenis padi yang bobotnya 5, dia bersifat benefit. Baru bentuknya ada bentuk, ada bulir padi, dia benefit, kadar air dia bersifat benefit, warna benih dia bersifat benefit. Next page, baru ada ketandatangan yang bersifat benefit, umur padi, baru dosis bentuknya itu dia cost. Nah, untuk tabel kriteria, untuk tabel pembobotan, berarti kita masukkan semua pembobotan di sini gitu. Menurut kriterianya, pertama kriteria jenis padi. Nah, untuk alternatifnya itu alternatif nama padi, nama jenis padinya itu apa gitu, baru nilainya apa. Nah, kita inputkan semua sesuai alternatifnya dan kriterianya. Di sini ada perhitungannya. Nah, ini hasil perhitungannya yang bobotnya yang kita inputkan semua ini. Baru sini nilai W-nya, nilai W tiap alternatif, tiap kriteria. Baru ini W-nya, nilai W-nya kan ada 8. Nah, ini ya hasil dari nilai W-nya. Baru normalisasinya. Baru yang kedua ini hasil dari pembobotannya, nilai S. Nah, ini nilai vektornya, nilai vektor. Udah, ini untuk perankingannya. Nah, jadi yang di sini direkomendasikan itu yang Inpago, daripada Inpago. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang sistem pendukung keputusan rekomendasi bibit padi. Sekian dan terima kasih.